Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita tanggalkan dan kita muliakan itu Provinsi Sumatera Barat, DPD disampaikan oleh Pak Deni Pata selaku tokoh masyarakat, juga wakil ketua DPD Kabupaten Parangpareman, Pak Ketua Haji Yoni bagi kita di Kabupaten Parangpareman, Sumatera Barat, Sumatera Barat, kampung. Yang hormati Saudara Siksen, Kepala Dinas Pendidikan Kantor di Pemerintah Daerah Kabupaten Parangpareman, itu rombongan kami, Ibu Ketua Ketua PKK, ya. Yang hormati Ketuakan Amak di awak tamu dan jajaran, yang hormati unsur musika teman-teman pendukung sama yang hormati Ketua Panitia acara mulai lagi kita pertama, yang hormati yang tentunya Mama alim ulama tidak pandai tokoh masyarakat Urang Sumando, ada yang berkaitan Ketua Pemuda, kamu ibu, rekan-rekan media, cetak elektronik, hari hadirat yang dimuliakan Allah, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu pada sore berbahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, segala puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpah nikmat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir bersama-sama firman Allah dalam bangsa memperingati maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah untuk disampaikan kepada Allah yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dan termasuk acara kita ini dapat disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Ketua DPD Sumatera Barat dan Kabupaten Parangpareman yang saya hormati, tadi pertama sekali juga izinkan kami beserta rombongan dari lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kami hadir, karena dari jam 7.30 tadi kami sudah hadir bersama-sama dengan masyarakat di Kecamatan Batanganai, khususnya di Kantang, dalam rangka doa bersama. Karena beberapa hari yang lampau dapat informasi di sana ada penyakit demam berdarah, dari 12 orang sakit, 6 kita langsung rujuk ke rumah sakit ini Jamil Karang. Habis itu kita turun di sana, ada kita lanjutkan sekitar jam 1 dan jam 12 ada acara balik dekat Borobudur di Malai 50 tentang dari sana baru kita menuju di sini. Itulah penyebab kita terlambat. Semuanya ini adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat umat kita di Kabupaten Parangpareman yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Tadi Bapak Ibu hadirin hormati, tadi sudah kita dengar bersama sambutan oleh Ketua DPD Kabupaten Parangpareman dan juga informasi masalah beberapa kegiatan pembangunan di daerah Parangpareman yang didukung bekerjasama dengan Sumatera Barat. Pertama sekali menyangkut dengan ibu kota kabupaten yang baru di tempat kita ini, itu kita rencanakan awalnya dari tahun 2017 kemarin, akhir tahun 2017 ke DPD khusus untuk kantor ibu kota. Tetapi di mana-mana itu juga perlu saya sampaikan, rencana di awal keputusan sebagai oleh Allah Azza wa Jalla, mulai dari awal masuknya Agustus sampai Desember sampai Februari 2 bulan luar biasa tingginya, sehingga ketika itu terhenti dengan akhir daripada Desember ke 31 Desember, KLVC bisa dipacu
oleh rekan bekerja hanya 85%. Dan kita bayangkan berapa banyak kita selesai. Nah, alhamdulillah inilah yang kita lakukan sekarang. Makanya waktu saya diundang oleh Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk hearing dari jam 3 sore Pak Ketua berakhir sampai jam 12:04 malam. Beberapa kegiatan agenda pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang ingin ditanyakan oleh anggota dewan. Banyak satu yang tidak kita jawab, itu masalah kita tidak bisa jawab, tapi tidak bisa kita tuntaskan secara detail jawabannya masalah kantor ini, karena ini kita angkat bencana Pos Mayor, jadi tidak seperti untuk itu dan kita programkan dengan dinas terkait dan mohon dukungan oleh para seluruh besar masyarakat. Program kita, insya Allah kita bulatkan terkait dengan bermohon kepada Allah. Awak saya tak atur saja kan sahaja, cuaca bagus, kita insya Allah saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri bahwa itu program kita diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri kantor bupati yang baru itu insya Allah satu bulan sebelum masuknya puasa. Ini program kita Pak Ketua dan ini sudah kita lakukan dalam hari kemarin. Nah ini Bapak dan Ibu hadirin yang hormati, dari awal tadi saya sudah sampaikan, ini tidak akan bisa terwujud tanpa dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Kecamatan Nandinggung, tempat lahirnya Wakil Gubernur, tempat lahirnya Bupati Padang Pariaman, tempat lahirnya Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman, dan juga yang sangat sering dikunjungi oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Pak Leonardi yang tidak asing lagi, jadi termasuk kebangun rumah Allah yang sangat kita banggakan. Maksud Ketua, saya bukan Ketua di rumah Allah ini, kalau saya kalau nggak salah sudah lebih kurang 3 kali, ketiga kalinya itu selalu memberikan bantuan untuk rumah Allah yang sangat kita. Mudah-mudahan kami Ketua selalu mendoakan Ketua kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hormati, juga tadi telah disampaikan oleh Pak Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Pak Desi Patra, sewaktu kunjungan kerja dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari daerah pemilihan Cibarengkok, antara adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman, dan Bukit Tinggi dan Agam. Ya, Bukit Tinggi dan Agam lebih kurang 15 hari yang lampau dipimpin langsung Ketua rombongan oleh Pak Ketua Haji Dodati. Begitu cintanya terhadap Padang Pariaman yang sangat kita dan kita banggakan Bapak Ibu. Ada beberapa program yang tersebut sama juga dengan disebut oleh Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, antara lain adalah masalah pemindahan asrama haji dari Kota Padang ke Kabupaten Padang Pariaman. Ini alhamdulillah tanahnya sudah kita sediakan dan dibeli oleh suatu Bapak Bupati yang lama, katakan oleh Bupati sekarang, ya Pak Wakil Gubernur, luasnya bukan lebih kurang 10 hektar. Buka jalan ke sana, lebarnya lebih kurang 40 meter gitu. Juga istimewa Allah dalam 2 minggu terakhir kemarin, 2 juga menteri yang datang. Yang 15 hari yang lampau, Menteri Agama Republik Indonesia, suatu siapa berpesta, anaknya itu juga dikunjung kita oleh Menko Petra, Pak Gubernur. Ya sampaikan pada saya itu kepada Pak Gubernur, asrama haji, insya Allah tahun ini kita bangun di Padang Pariaman yang sangat kita banggakan. Mohon doa dan dukungan kepada Bapak Ibu hadirin hormati. Disampaikan oleh Pak Menko Petra kepada Pak Gubernur, kepada Bupati Padang Pariaman, Pak Gubernur, Pak Bupati, setahu saya sampai saat ini inilah tanah asrama haji yang paling terluas di Indonesia dan paling terdekat dengan bandara internasional. Dan jadi kalau Pak Gubernur sampaikan, kalau Pak Menko saya dibangun tahun ini, saya akan anggarkan melalui APBD jembatan Cibatang itu. Kalau jembatan kita bangun, jarak dari bandara ke asrama haji lebih kurang 2,5 km. Jadi begitu dekatnya, jadi kata Pak Menko, ini yang terdekat bandara dari asrama haji di Indonesia, juga yang terluas tanahnya. Karena saya sampaikan pada saat itu di Pondok Gede di Jakarta itu luas tanah cuma 6 hektar.
Di Makassar sewaktu Pak Yusuf menjadi anak hanya 5 hektar, sementara kita 10 hektar sudah punya sertifikat dan seizin anggota DPRD Kabupaten Parangpangan, Siti Gubernur, juga Siti Ketua DPRD. Alhamdulillah ini sudah kita balik namakan dari pemerintah daerah Kabupaten Parangpangan ke Kementerian Agama Republik Indonesia, juga sudah kita antarkan ke Pak Menteri. Artinya doa dari utara lain, Pak Badak sudah tajuk dia. Jadi Pak Badak saja tajuk karena malam, mudah-mudahan tak akan ada kontak, insya Allah tidak ada perubahan. Mudah-mudahan tahun ini bisa dibangun asrama haji di Kabupaten Parangpangan di Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Kemudian juga tadi saya disampaikan oleh Pak Ketua DPRD Kabupaten Parangpangan, Pak Ibu Bapak, yaitu masalah beberapa kegiatan besar yang soal kalau kita mau bukan satu berkah itu kemudahan antara lain di samping asrama haji juga ada balai diklat ilmu kayaan yang bertaraf internasional untuk Indonesia tahun ini hanya satu, insya Allah berkah di Kabupaten Parangpangan. Biasanya kita banggakan ini. Dan sekarang sudah kita ukur tanahnya, dan hari Selasa malam kemarin itu presentasi desain di keguguran Pak Gubernur mengundang seluruh bupati dan wali kota Sumatera Barat, juga Musbida, Sumatera Barat dan anggota pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Insya Allah sekarang sudah kita ukur persis seperti apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Parangpangan tadi. Karena pada saat itu kronologinya begini Bapak dan Ibu, di sana Anda yang menghormati, kalau digunakan Allah. Karena Pak Ketua, Pak Leo, Alhamdulillah apa janji, seluruh anggota Dewan pada saat itu, mudah-mudahan Pak Bupati tanah untuk balai pendidikan ilmu pelayaran yang bertaraf internasional yang akan dibangun di Parangpangan, insya Allah beliau dan ini akan mengandalkan melalui APBD perubahan Provinsi Sumatera. Terima kasih banyak Ketua. Mata kuatnya kalau Pak Ketua. Jadi kami juga 10 miliar dan akan beliau sampai selesai para berutama. Tapi bantuan sampaikan tadi. Jadi kami betul Pak Acar untuk mengukur tanah itu supaya sertifikatnya keluar. Sementara tanah itu nanti sertifikatnya atas nama pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Jadi ambil di Pak Ketua, Pak Ketua. Itu pulang 200 di Pak Ketua. Kalau sesuatu 38 juta, Pak mintakan Pak Ketua, Pak Gubernur, sementara melanggarkan 10 miliar, PCABO, Kamalu, Muko, masyarakat, bukan mengobati, tapi Muko masyarakat barang-barang, 1.000 banyaknya, menjadi kecuali 38 juta, dan ada kawan. Akhirnya Pak Ketua juga pada, dan itu Pak Badar, Pak Badar, misalkan provinsi, tak Kamalu, Muko, dengan betul yang beliau sampaikan. Anggotanya Bapak Umum KJMO minyak ambil terus keluarkan dari bulan Februari, Maret, April, Mei lebih kurang 30 juta ajakan saat itu. Jadi macam ini buku ini persis pada dapat cerita begitu sesuatu tidak mempunyai rumah buruk orang-orang kita, tapi rumah begitu keadaannya. Jadi mudah-mudahan bisa berganti karena kodas mahal nanti sertifikatnya dan provinsi. Jadi kita betul bisa dapat dua provinsi tanah air. Jadi alhamdulillah berdoa kami laksanakan ini sedang pengukuran dan akan targetkan minggu besok harus selesai. Jadi tinggal proses sertifikat. Karena bangsa itu ambil walaupun tetap Ketua Bapak itu 3 provinsi kita Sumatera Barat, Ambon dan Riau. Riau itu lokasinya di Siak, Ambon di kota Ambon itu sendiri, Sumatera Barat di Parangpangan. Jadi pembicaraan awal waktu saya Pak Bapak itu dengan Pak Menteri, siapa yang dulu mengantarkan sertifikatnya, disitulah dana yang lebih kurang 700 miliar dana BPBNP itu diserahkan. Jadi Pak Ketua kita harus juga penting kita cari kita adakan BPBD. Jadi itulah barangkali Bapak Ibu yang hormati, banyak memang dalam persoalan terkait oleh Pak Ketua yang dapat disampaikan seluruh pembangunan di Parangpangan khususnya Luanda, mohon dukungan daripada seluruh lapisan masyarakat baik yang ada di kampung maupun yang ada di perantauan. Tanpa kebersamaan kita mustahil kita bisa bangun Parangpangan yang sangat kita cintai. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang maaf dan juga taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, apabila itu kita izin ucapan Ketua, mohon kesediaan daripada Pak Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
memberikan sambutan dan arahan yang dapat kita bersama karena dari pagi dari materi malam kita itu dimulai dari sebelum Pak Ketua dulu tadi Pak Ketua dulu jadi dari karena tadi awak lambat di jalan Parlemen di profil seluruh jalan itu dan ada protokol jadi kami banyak sesuatu yang disampaikan oleh tadi itu saya tidak banyak ke bypass jadi kalau itu di grup awak tak tahu ada pemberitahuan itu yang perlu selama tadi jadi Pak Ketua sebenarnya dari jam 10 tadi alhamdulillah awak di situ pertama jadi mohon maaf dan untuk itu Pak Ketua untuk pajangan memperpatuh meminta pasangan bupati beserta rombongan dengan seorang kantor dengan ibu petugas mereka memberikan infak sumbangan untuk acara mulut nabi ketiga karena Allah Taala sebanyak 1.500.000 rupiah. Ini yang barangkali kami mohon maaf dan persidangan Pak Ketua memberikan arah sambutan dan mohon maaf apabila saya tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon langsung aja karena waktu kita minta arahan dari Pak Deswa untuk organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi tenaga PKB. Lagi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Parangpanyaman, Bapak Dr. Andes Ali Mukti beserta Ibu dan sekaligus selaku Ketua PKK beserta Badan Dinas dan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Parangpanyaman. Yang terhormat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Parangpanyaman yang kita kenal Adinda Rida, menggunakan Pak Wali, menggunakan Ibu, Saudara Dasril dari Pasar. Yang terhormat Pak Wali Nagari beserta Ketua Bamus, Ketua Kan, Ingat Mama, para ulama, Dedek Pandai, ibu-ibu, ulu kandung, pemuda-pemudi, seluruhnya tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh masyarakat kita di Kenagarian Parangpanyaman, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama sekali kita bersyukur kepada kita diberikan rahmat dan karunia, termasuk hujan ini rahmat datang itu. Kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Zainul Ma'ruf Pasar Dama. Kalau berkunjung resmi seperti disampaikan Pak Bupati lebih kurang sudah sering, tapi apalagi kalau sholat dan tidak resmi. Pak Wali nggak tahu saya kesini sholat juga di sini. Ini sudah, apalagi kalau di masjid apa namanya? Masjid Raya. Kalau masjid Raya itu paling sering. Artinya apalagi kalau makan sate, minum kopi di lapor di pinggir jalan itu sama tidak sama Pak Wali sudah sangat sering. Jadi artinya kalau untuk dari Parangpanyaman sudah tidak asing lagi. Karena kalau lewat di depan sini Pak Wali, lewat di Parangpanyaman, kalau tak melapor Pak Wali, kalau tak melapor tidak, harus minta izin dulu kita ya. Harus minta izin. Pak Wali saya lewat, iya. Das gimana Das? Rupanya kawan ini sedang di luar kota, jauh. Nampak lewat Das, dia bang. Ya. Jadi walaupun kita sedang di Jakarta, kita harus minta izin juga Pak Wali.
Ini sudah tidak asing lagi. Yang pertama sekali kepada panitia, kebetulan pembina panitia menyampaikan terima kasih atas undangan disampaikan oleh Pak Bupati tadi karena hujan. Kalau di Padang hujan lebih lebat daripada di sini, jadi memang terlambat sampai. Tapi walaupun terlambat karena memang niat sudah hadir bersama Bapak dan Ibu Dukaran di sini, kalau sudah sampai di sini. Dan kebetulan masih ada Pak Bupati. Saya kembali ingin mengajak kita semua melihat ke belakang perjalanan sejarah perjuangan panjang masyarakat Pari Malintang untuk ditetapkannya Nagari Pari Malintang ini sebagai ibu kota kabupaten yang baru. Saya mengikuti bagaimana perjuangannya, dan ada anak atau putra Pari Malintang ini di DPRD yang gigih memperjuangkan itu, sehingga dia menjadi ketetapan, menjadi peraturan daerah dia pada tahun 2007, dan diteruskan tahun 2008 keluar peraturan pemerintahnya 2008 ya. Dan sekarang sudah dimulai pembangunannya. Boleh saya katakan walaupun pembangunan itu tersendat-sendat itu tentu karena anggaran, karena biayanya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kantor bupati sudah dapat kita selesaikan, tinggal lagi kantor DPRD-nya. Tapi Bapak dan Ibu, bersama sekalian, saya kalau sudah sering ke sini, ke Pari Malintang, ke masjid ini, ke masjid saya, kalau dengan Pak Wali, dengan Bungsu sudah asing lagi, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang lain. Kalau kantor bupatinya di sini, rumah bupatinya di Pariaman, itu kan bakal jauhan gitu Bapak. Kalau teraga awak mau tahu bupati malam harus ke Pariaman loh. Caranya supaya bisa komunikasi ini cepat, Pak Bupati harus buat rumah di sini. Betul kan? Pak Bupati harus cepat buat rumah di sini. Kalau tidak, ini bukan ancaman Pak Bupati. Menurut Kepala BNPB, Pak Samsul Ma'arif, dalam berita rilisnya yang dimuat di beberapa media cetak elektronik dan IT, dan di koran hari ini juga ada tentang gempa tadi malam yang patahan semangka katanya Indo Australia itu belum selesai, dan kalau itu terjadi kekuatan skala Richternya 8,9 yang berpotensi tsunami, populasi masyarakat di pinggir pantai itu terancam 1,6 juta orang. Termasuk saya, karena rumah saya di Padang 300 meter dari pantai. Kan ya boleh Pak Bupati 100 meter dari pantai. Ini bukan menakut-nakuti, tidak. Menurut ilmiahnya 35 ahli luar negeri, 25 ahli Indonesia, itu berita koran, bukan kata Nabi. Kata ilmuwan 35 orang luar negeri dan 25 orang Indonesia itu. Tapi kadarnya manusia itu dia tidak bisa mengatakan kapan. Itu yang tidak. Tapi secara teorinya, secara ilmunya, itu akan terjadi. Tapi kapannya, bilokah, gitu kan? Ini yang tidak bisa ahli-ahli itu menyatakan. Tapi kan setidaknya supaya Pak Bupati tenang tidurnya malam, cepat-cepat dia berubah di sini. Benar. Ya benar. Mana yang itu tenang tidur di sana apa nanti tidur di sini? Pasti ya senang tidur di sini kata ibu. Dan nanti malam kita tahu Pak Bupati. Coba saya tanya Pak Bupati soal tanah yang belum ada. Gimana cara untuk bangun rumah Pak Bupati? Katanya tanah banyak Pak Bupati. Pak ketuakan
tanah diperlukan untuk membuat rumah Pak Bupati, rumah dinas. Bukan untuk rumah pribadi, rumah dinas, rumah bupati selamanya. Kan sih izin dikeluarkan juga. Saya dikeluarkan juga di kamu. Urusan ulayat itu kan saya dikeluarkan. Urus Pak Ibu Datu harus segera. Dan saya yakin Pak Bupati sangat, kalau hari ini tanahnya ada, Pak Bupati besok pagi, hari Senin pagi, besok dia panggil kepala PU. Ya Bu, Ibu kan setuju kan? Survei tanah itu, temui wali negara, temui ketuakan negara. Rencanakan. Kalau Pak Bupati mau rumah Bu, 6 bulan selesai. Ya, yang lama itu bikin rumah kita masyarakat. Tapi tanahnya perlu ada. Sekarang kita maunya kita Pak Bupati itu di Pariaman, tinggal rumahnya, atau maunya di Pariaman? Pemerintah kan? Pak Ketua kan, Ketua maunya masyarakat, Pak Bupatinya tinggalnya di Pariaman, tanahnya belum ada. Sudah ada Pak Bupati. Tapi ini harus didukung oleh masyarakat. Kadang-kadang Pak Wali ingin menyampaikan sesuatu kepada Pak Bupati, dia datang ke Pariaman, Pak Bupati tidak ada. Tapi kalau tinggal dari sini kan udah nggak ada ya nggak apa-apa, nanti balik lagi gitu. Tapi kalau ke Pariaman pulang pergi 2 hari ini, itu satu. Ini penting. Sulit bagi kita masyarakat yang punya nagari ibu kota kabupaten ini untuk mengkomunikasikan sesuatu. Misalnya tadi dikatakan tidak, kantor Kapolres sudah siap Pak Bupati, tapi ada uang masyarakat saya katanya yang belum diselesaikan, bukan Kapolres yang belum menyelesaikan, kontraktornya uang bagi batu bata belum dibayar, ya boleh. Itu sebentar saja kita harus tahu, nggak harus tunggu mulai Nabi dulu, baru Pak Bupati datang, baru sampaikan. Itu kalau dia rumahnya udah di sini kan, itu tuh harus segera. Jadi menurut saya tahun ini, kalau bisa tahun ini rumah itu sudah selesai, dimulai dan selesai, dan sudah tinggal di pusat ibu kota kabupaten ini. Kalau ada hal-hal yang lain, karena kita masyarakat dulu berjuang untuk ibu kota, kan dari utara atau dari tengah kan dia bisa juga waktu itu. Ini perjuangan kita berhasil di sini ibu kota kabupaten, dan juga tentu didukung oleh pemerintah daerah pada saat itu, artinya Pak Bupati PRD waktu itu sudah berhasil. Kalau ada hal-hal sawah Pak Wali kan juga kena juga dampaknya daripada itu. So, dari beberapa tahun yang lalu 2009, 2010 juga orang kan Pak Wali kena hukum juga. Ini tidak perlu kita bawa keluar, tidak perlu kita besar-besarkan. Kita bicarakan dengan Pak Bupati. Waktu itu saya sarankan Pak Bupati, tanah sawah masyarakat yang terkena itu dibeli saja oleh Pemda. Karena kan nggak bisa lagi digarap sawah kan nggak bisa. Yang sudah tertimbun itu, udah panas ya. Sebaiknya itu dibayar, dibebaskan oleh Pemda. Pemda bisa peruntukkan untuk yang lain. Saran saya juga waktu itu, kalau Pak Bupati membangun kantor DPRD, jangan dipotong juga bukit yang ada itu. Dibangun saja dia rendah. Cukuplah yang dipotong bukit yang dipotong cukup yang satu itu deh. Nggak apa-apa kantor Bupati di kantor DPRD di bawah nggak apa-apa. Tapi semuanya bisa kita lihat bersama dampak yang lebih baik. Saya kira itu yang perlu disampaikan semangatnya kepada masyarakat. Kalau mengenai asrama haji dan sampaikan asrama haji Sumatera Barat, embarkasi haji Sumatera Barat itu waktu saya ketua DPRD 2004-2009, tetapnya tahun 2007 waktu itu sudah kita tetapkan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat asrama haji lokasinya di Pakansang. Tapi memang waktu itu awal 2006, waktu itu dalam perjuangan embarkasi haji
untuk memenuhi syarat, memang harus asrama haji yang ada di Tapin itu kita maksimalkan supaya jemaah haji kita bisa berangkat. Embarkasi haji Sumatera Barat atau Padang itu mulainya musim haji tahun 2006 sudah diberangkatkan dari BIM. Nah, kita bangga, BIM ini kan letaknya di Kabupaten Padang Pariaman. Bandara Internasional Minangkabau itu letaknya di Kabupaten Padang Pariaman. Wajar memang secara logikanya kalau asrama hajinya juga di Kabupaten Padang Pariaman. Dan secara jarak disampaikan tadi sudah lebih dari 2 km, 2,5 km. Ini makanya kita DPRD, kita dorong juga pemerintah daerah provinsi untuk menyetujui. Tinggal sekarang menyerahkan tanahnya secara hak milik sertifikatnya kepada Kementerian Agama, karena biayanya cukup besar investasinya. Kalau tanahnya 10 hektar itu sama dengan 100.000 meter yang harus dibangun sekitar 60%-nya 60.000 meter, 60.000 meter itu kali 3 miliar, itu sudah 180 miliar investasi pemerintah di kabupaten. Nah, dengan modal 10 hektar tanah dulu dibeli 2,5 miliar rumah. Jadi untuk investasi yang besar 20 miliar itu asrama haji, dan secara nilai sejarahnya nanti ini untuk kita di Kabupaten Padang kan akan bernilai tinggi. Dan kalau untuk sekolah di kelas SMK Ibu Kaya, tadinya saya nggak percaya Pak Wali. Ini kebetulan saya ketemu dengan Pak Bupati Jakarta. Pak Bupati di mana? Jakarta kebetulan. Bisa kita ketemu Pak Bupati. Saya ke Jakarta juga bisa. Disampaikan informasinya, Pak Bupati baru saja selesai pertemuan dengan Kepala Badan Diklat Kementerian Perhubungan mengenai pembangunan SMK Ilmu Pelayaran di Kabupaten Padang Pariaman, tepatnya lokasinya di Tiram. Katanya biaya fisiknya berapa Pak Bupati? 650 miliar. Saya nggak percaya. Mungkin Pak Bupati ini kan psikologisnya kan tinggi juga. Karena ketua ini nggak percaya nih. Dia teleponlah kepala badan itu ke Pak Bupati. Saya disuruh Pak Bupati bicara langsung dengan kepala badan Kementerian Perhubungan itu. Saya tanya berapa, lah memang dikatakan iya akan dibangun. Lokasinya di Tiram, diperlukan luas lahan 30 hektar minimal. Saya tanya investasi nilai proyeknya berapa? Semuanya sampai selesai 650 miliar. Itu benar Pak. Itu Pak Bupati nggak bohong ya. Kata kepala badan itu iya. Kalau Pak Bupatinya kan saya ini curiga, masa iya 650 miliar sekolah mau dibikin di Iran. Terus saja setelah ditelepon iya. Jadi ini juga kita DPRD Sumatera Barat khusus anggota Dewan daerah pemilihan 4 waktu kita reses yang diadakan di kantor Kabupaten Lain untuk pembebasan lahan itu sudah kita setujui dianggarkan dengan APBD Provinsi Sumatera Barat. Tapi kalau soal ukur tadi yang 38 juta tadi, tapi saya khawatir nanti kalau pasti nggak ada lagi dari sini ya. Kan pakai uang bensin tadi, tapi kan mau diganti lagi kan? Nah, ya. Kalau 38 juta untuk DPR turun ke lapangan, ini dimintakan juga ke provinsi, kita mau juga sama orang daerah ini. Tapi kalau untuk pembebasannya, kemarin kita sudah bicara juga untuk di Batangan, minimal harganya terendahnya Rp20.000 per meter, setingginya Rp30.000 per meter. Supaya ini kita membantu Pak Bupati, supaya ini jangan menjadi isu di lapangan. Nanti bisa saja nanti orang masuk ke situ, dibeli tanah itu Rp20.000 per meter, nanti kepada Pak Bupati dia minta ganti rugi Rp60.000. Untuk tidak terjadi itu, harga rasionalnya antara Rp20.000 sampai Rp30.000.
Jadi kalau 30.000 rupiah 9 miliar. Nah, itu yang kita sampaikan bahwa kita dukung itu. Biaya BPD. Kalau Bupati berhasil 20.000 rupiah 6 miliar. Nah, 3 miliar bisa kita gunakan untuk yang lain. Bagus. Nah, jadi tetap 9 miliar, tapi luasnya jadi 50 hektar. Itu kemana kita tadi mau pasti ada ini. Uang belanjaannya tetap, tapi dapatnya banyak. Tidak pesanan dong. Pemirsa, ini bedanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Bupati. Nanti saya sampaikan kepada teman-teman di DPRD. Tetap 9 miliar, dapatnya 50 hektar. Tadinya 30, sekarang depan 50. Apresiasi dulu kita. Baik, terima kasih. Terus untuk jalan tol. Jalan tol itu tadi pikiran Pak Bupati, jalan lingkar ini mau dijadikan jalan tol. Tadi jangan rugi juga. Jalan tol itu biayanya dari swasta. Kalau kita nanti masyarakat kita di sini mau menggunakan jalan tol itu kita harus bayar. Oh kita kekuatan ini layak bayar. Nah kita berdua bayar baru boleh jalan atau keluar nanti bayar. Nah, kalau tidak bayar kita untuk itu Pak Bupati memberikan lokasi yang baru di hutan Sumatera. Dari jalan lingkar kita dibuatkan arterinya di situ. Jadi memperdekat dan mempermudah dan juga ada pengembangannya. Dan ini tentu juga harus didukung oleh masyarakat yang di daerah ini. Saya kira cukup itu saja. Terakhir, tradisi kita melaksanakan maulid ini. Maulid pada ulama, pada ulama ini harus kita jaga kelestariannya. Mengunggung kita ulama, para ulama yang muda-muda, ini kepada adik-adik yang muda, untuk kampung yang muda-muda, maulid Nabi yang sudah menjadi tradisi bagi awak di negara ini, di kampung ini harus kita jaga kelestariannya. Disinilah kita bisa menerapkan norma-norma secara kultur atau budaya adat, dan yang penting sekali pendekatannya secara agama. Saya Pak Bupati berjalan sudah hampir sejauh-jauhnya nagari di Sumatera Barat itu sudah. Yang memiriskan saya ada secara adat dan juga secara agama. Yang tua tidak lagi dihormati. Mudah-mudahan di Kalimantan tidak. Tapi itu yang memiriskan, yang mengkhawatirkan. Bertahun-tahun, puluhan tahun, belasan tahun, berpuluhan tahun, sama lah dengan Bupati dan kepada mana kita di Sumatera Barat ini, yang memiriskan dan mengkhawatirkan yang tua itu tidak lagi dihormati seperti Pak Wali dulu waktu muda hormat kepada yang tua, seperti dulu waktu kecil waktu muda hormat kepada yang tua. Begitu juga yang muda sepertinya tidak lagi dikasihani, disayangi. Ini yang mengkhawatirkan kita. Dari sisi karakter atau akhlak ini yang terus kita hanya dengan maulid Nabi, dengan wirid dan kesempatan-kesempatan seperti inilah untuk kita membagikan ke ajaran-ajaran dan rumah-rumah. Itu harapan saya oleh ke Pak Bupati juga setiap kesempatan berbagi kewajiban bagi kita ingin menyampaikan hal itu kepada ibu yang berkekuatan. Itu kan tradisi atau budaya kita, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda. Itu saja dulu kita perbaiki. Kalau itu sudah terperbaiki, apa saja sebut kenakalan tadi, saya yakin itu sudah terhindari.
Ini kan tanggung jawab ulama dan kita Mama menyadari dan kepada ulama-ulama juga. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf. Tadi Pak Wati memang berapa menit? Kita nggak boleh lebih dari ketua dari Pak Bupati itu Wati. Dah, gimana kan? Yang nggak boleh, kita nggak boleh lebih dari Pak Bupati. Betul ya. Karena perlu disebutkan dulu, nggak boleh lebih dari Pak Bupati. Terima kasih atas perhatian, dan menyampaikan mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janang. Mampir ke sini. Demikianlah sambutan dari dua pimpinan daerah ini kepada kita semua. Mudah-mudahan semoga apa yang beliau sampaikan menjadi pedoman bagi kita. Terutama sekali adalah hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan di segala bidang khusus untuk kita negara kita. Begitu mudahnya semuanya, tanahnya Pak Bupati hanya memfasilitasi tanahnya diselesaikan oleh orang provinsi. Ini tidak lain tidak bukan adalah komunikasi antara pemerintah daerah dengan provinsi, daerah provinsi. Ya, komunikasi yang baik. Semuanya akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini kita doakan selalu. Semoga beliau diberi kesehatan dan kekuatan. Komunikasi ini semakin melekat selalu. Siap kita doakan bersama itu. Terima kasih. Mungkin saya selaku yang mengawali tadi minta maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala kebersamaan. Dan sudahi dengan mobil dari Taufik Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Pak Ketua, Bang Leo, dan Pak Bupati, beserta Ibu dengan seluruh rombongan. Ini masyarakat sudah ada dipersiapkan di atas Pak Bupati. Kita naik bersama-sama. Anu saya lah, minta pesanan-pesannya. Oleh Pak Bupati, Pak Ali Bupati sudah disiapkan kantor. Selama ini kan sudah dibangun, tetapi kan Minta saranan arahan Bapak buat masyarakat Pari Malintang.
Ya, arah kita persis sampai ya, baik yang sampai kamu sampaikan itu harapan kita dukungan dari semua lapisan masyarakat. Masyarakat kesempatan pembangunan terutama itu kemudian infrastruktur jalan sebagainya. Jadi saya dapat informasi di Pak Camat dari komunikasi, alhamdulillah para masalah jalan nggak ada masyarakat, tinggal masalah ini yang kita sampai pendanaan dan saya pendataan dari mudah-mudahan ya dalam bulan ini sudah bisa kita mulai jalan itu Di tempat ini mulai kapan Pak kantor gubernur yang baru? Memang kita merencanakan itu seperti saya utarakan tadi sekitar bulan Juni ya. Juni atau Juli, intinya sebelum bulan puasa masuk bupati sudah mengantar di sana. Insyaallah. Yang pertama sekali kalau kita lihat secara budaya dan agama kita orang Minang, melaksanakan Maulid Nabi ini kan sudah menjadi tradisi, khususnya bagi kita di masyarakat Bogor. Tadi pernah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tadi saya sampaikan kepada masyarakat Kalimantan, dihimbau ulama, ini mama kepada masyarakat, tradisi melaksanakan Maulid Nabi ini yang sudah turun-temurun ini perlu kita jaga dan perlu kita lestarikan. Karena banyak makna, banyak hikmah daripada Maulid Nabi ini. Tidak saja secara keagamaan, tapi juga secara seperti yang kalau kita lihat di mana saja di Sumatera Barat, di Sumatera Barat, sepertinya hormat kepada yang tua itu sudah mulai ditinggalkan. Menyayangi, mengasihi kepada yang muda-muda itu sudah mulai ditinggalkan. Melalui Maulid Nabi ini, hal itu masih bisa kita kembali dan bisa kita laksanakan. Itu harapan saya kepada masyarakat Kalimantan yang pertama sekali, tradisi Maulid Nabi terus kita laksanakan secara budaya, secara agama, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, harus selalu kita laksanakan itu. Terus satu lagi, perjuangan panjang masyarakat Kalimantan untuk ibu kota Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan di Kalimantan sudah perjuangan panjang mulai dari tahun 2007. Sekarang pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman sudah mulai melaksanakan pembangunan kantor-kantor, infrastruktur dan lain-lain. Untuk itu masyarakat dihimbau pada masyarakat untuk menyukseskan pembangunan, untuk mendukung semua pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka untuk mempercepat pembangunan pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Padang Pariaman. Jika bangunan baru bupati sudah dibangun, kemungkinan kan anggota DPR sholat Jumatnya di masjid ini, Pak. Ya. Sedangkan kondisinya masih seperti ini. Jadi artinya begini, apabila kantor bupati selesai dibangun, kantor DPRD akan dibangun dan selesai dibangun, kantor SKPD yang lagi dibangun, tentu ya sesuai dengan agama kita masing-masing, diperlukan satu masjid yang representatif. Saya kira sebelum pemerintah daerah membangun masjid yang besar, itu masjid Pasadama yang utama sekali yang sudah harus bisa dipakai, digunakan. Mungkin perlu ada renovasi. Di pemerintah daerah juga sudah perlu dan harus memikirkan untuk menyelesaikan pembangunan dan menyelesaikan rehab-rehab yang juga kemarin waktu gempa.
Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah. Bapak sebagai ketua LPM Ya, sekaligus ketua panitia ya, dan wakil ketua DPRD Padang Pariaman. ya. Jadi apa yang Bapak rasakan pada perayaan Maulid Nabi kali ini? Ya, pertama selaku ketua panitia pelaksana Maulid pada hari ini, saya begitu puas dengan kebersamaan seluruh lapisan masyarakat. Walaupun tadi sekitar jam 2 dan 3 hari hujan dan hujan sampai sekarang, namun semangat masyarakat tetap menggebu-gebu, dan pun seluruh undangan kita, pemerintah daerah juga hadir, termasuk bupati, wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat hadir bersama kita di sini. Kemudian sebagai ketua LPM saya menyampaikan harapan inilah tetap kita bangun terus kebersamaan antara kita para pengurus, katakanlah pimpinan-pimpinan di negara ini, pimpinan lembaga, menjalin komunikasi hubungan satu sama lain, baik dengan orang tua, sesama maupun di bawah kita. Selalu kita jalin kebersamaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana dengan semboyan dari pemerintah pada saat sekarang ini kembali ke negara. Kita akan tetap laksanakan. Dan sebagai sehari-hari saya sebagai wakil ketua DPRD Padang Pariaman juga punya harapan kepada daerah, pemerintah daerah, kiranya tidak bosan-bosan meningkatkan pembangunan di seluruh lini. Dan saya bersama masyarakat, khususnya dari pemerintah, akan mengajak selalu bersama-sama membangun. Kita bersama-sama membangun. Dan sekali lagi saya atas nama ketua panitia pada Maulid ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh lini, baik itu masyarakatnya, orang Sumando, perantau, apalagi pemerintah daerah yang kita undang, yaitu bupati, wakil gubernur, wakil ketua DPRD, alhamdulillah hadir semua. Dan cukup. Saya rasakan saya sungguh legal. Apa harapan Bapak akan nagari ini atas dibangunnya kantor bupati di kawasan nagari ini?
ya kita punya harapan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun. Kalau kita bangun Parit Melintang ini jadi ibu kota, berarti pusat perekonomian itu akan selalu meningkat. Kenapa demikian? Uang itu ada di tempat yang ramai. Kita yakin dan percaya itu uang itu ada di tempat yang ramai. Jadi kita negara Melintang ini menjadi kota nanti suatu saat yang sudah pasti hidup taraf perekonomian kehidupan masyarakatnya tentu akan lebih membaik. Saya punya harapan, mari kita dorong dan kita sokong bersama. Saya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, mari kita dorong dan kita himbau bersama. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bukan untuk kita yang kita pikirkan, tetapi mari kita berpikir ke depan 10-20 tahun yang akan datang. Saya terus terang aja pada saat sekarang itu dekat populasi. Ada kawan-kawan saya dari bank, ada dari pengusaha cari tanah, lokasi untuk pembangunan katanya. Saya menawarkan 300.000 saya tawar, yang kemarin itu baru kisaran 20 sampai 30.000 per meter. Sekarang saya minta 300.000, tidak mau dia jual. Coba bayangkan dan pun saya punya harapan kepada masyarakat, ya jangan semudah dan segampang itu untuk menjual tanahnya nanti. Mari kita pikirkan bersama, masih banyak yang perlu kita benahi. Jangan terlalu cepatlah untuk menjual tanahnya. Nah, kita yakin dan percaya ini kalau jadi kota semuanya akan bisa kita perbuat. Sosok Desli Nipasa ya. Kalau ya pada dasarnya mungkin karena beliau ini dari termasuk keluarga yang susah juga ya. Walaupun dengan jumlah keluarga atau segala macam nanti kata kita di sini di sana termasuk dalam kategori kehidupan susah. Setelah beliau menjadi anggota dewan, ini sekarang yang periode kedua ya. Perbedaannya sangat mencolok sekali. Waktu periode pertama dia lebih konsentrasi pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman yang sifatnya bangunan fisik atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya menampakkan ini hasil. Tapi untuk tahun sekarang, periode sekarang, dia memperlihatkan bagaimana seorang anggota dewan mengakomodir masalah-masalah di tengah masyarakat, kemudian dibawa ke legislatif untuk dibahas. Sepengetahuan saya sebagai sekretaris nagari, Pak Desli Nipasa sebagai anggota dewan, sebagai wakil ketua dewan sekarang, itu lebih mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pemerintah. Artinya keinginan masyarakat seperti ini, bagaimana cara mengakomodirnya sehingga masyarakat merasakan bahwasanya dewan yang mereka pilih itu bermanfaat untuk warga. Cuman yang namanya politik tentu ada lawan dan ada kawan. Cuma khusus untuk di Nagari Melintang, menurut pantauan saya, sebanyak-banyak orang dan sayang, sebanyak-banyak orang benci. Untuk periode sekarang, beliau tidak mempedulikan itu. Selagi dia bisa, kenapa tidak pada saat sekarang? Sebab kalau seandainya syukur-syukur tahun depan dia bisa masuk lagi. Kalau tidak, apa yang bisa dia berikan kepada warga sebagai anak nagari yang mampu berbuat untuk nagarinya. Jadi rata-rata warga menilai Pak Desli Nipasa saat sekarang adalah sebagai sosok yang peduli dengan warga. Bahkan di nagari pun sendiri, kami sebagai sekretariat nagari, beliau sering melakukan saran-saran atau kritikan yang sifatnya membangun untuk dalam segi pelayanan warga. Artinya apabila warga datang ke sekretariat nagari, itu bagaimana caranya supaya melayani sebaik-baiknya sehingga tidak ada permasalahan timbul di kantor nagari tentang pelayanan. Beliau sering datang mengecek sebagai ketua LPM di nagari ini, kemudian unsur pimpinan di badan musyawarah. Nanti dulu kita anggap dia sebagai anggota dewan, sebelum dia jadi anggota dewan pun beliau tetap seperti ini juga. Cuman lebih ya kalau warga, kalau seandainya ada hasil positif yang dia terima, masyarakat akan cepat merasakan. Bukan mengecilkan hati masyarakat, enggak, cuman Pak Desli Nipasa melakukan semacam
melihatkan langsung sumbangsih dia sebagai anak nagari, bukan mengecilkan arti anak nagari yang lain, bukan. Cuman sekarang dia sebagai wakil ketua dewan, dia memiliki kemampuan dan memiliki kapasitas. Di masyarakat yang tahu saat sekarang dia bisa, untuk tahun depan belum tentu dia bisa. Sekarang dia kalau boleh dikatakan dia membombardir negara pemintang ini, menimbulkan kepedulian warga untuk kembali bergotong royong. Sebagaimana contoh kita lihat beberapa kegiatan yang beliau handle, itu rata-rata kami sebagai sekretariat nagari atau sekretaris nagari di pemerintahan nagari merasa sangat terbantu dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Sehingga kita di nagari cuma mengakomodir lagi. Di LPM permasalahannya langsung ditangani oleh Pak Dasili Pasa. Sehingga Pak Wali tinggal memikirkan bagaimana caranya pemerintahan negeri berjalan dengan sebaik-baiknya. Wajar warga negeri pemerintahan agak sedikit mendewakan Pak Dasili Pasa sebagai ketua dewan. Kedatangan Bupati mungkin disambut karena beliau kepala daerah. Tapi kedatangan Pak Dasili Pasa sebagai sosok seorang warga, dia tidak memperlihatkan dia sebagai anggota dewan. Bahkan ini sebagai informasi juga untuk kita ketahui bersama, kegiatan Goro Nagari, kegiatan Wirid Nagari yang menjadi program Wali Nagari itu sumbangsih dari beliau untuk pelaksanaan. Sekiranya kita nagari terkendala soal dana, beliau yang berpikir bagaimana cara mencarikan dana. Jadi pemerintahan nagari terbantu dengan dia sebagai ketua LPM, sebagai anggota dewan, dan sebagai tokoh pemuda di nagari pemintang ini. Kira-kira demikian. Oke, cut, bungkus. Kami, komunitas Gila Berdasarkan Padang Pariaman, mengucapkan
30 menit sudah berlalu. Saya dengan kawan dan pesertaku yang mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari selamat hatimu dan seluruh kru dan pemain dan best production mengucapkan sukses terus untuk Indonesia, musik dan film Indonesia. Terkenal tapi tak dikenal. Dalam acara di balik layar, Stand on the line. action!